Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Ilahi dengan NIM 2311043. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas pengolahan citra digital menggunakan OpenCV, khususnya pada bagian image crop, image resize, image blending, dan image conversion. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Nah, pada dalam OpenCV, proses crop gambar dilakukan menggunakan teknik NumPy slicing. Format dasarnya adalah image y slice min bagi y slice max, x slice min bagi x slice max. Nah, teman-teman dapat lihat pada tampilan, nah di mana y slice min dan y slice max ini menentukan batas atas dan bawah gambar atau vertikal, sedangkan x slice min dan x slice max ini menentukan batas kiri dan kanan gambar atau horizontal. Nah, perlu diingat bahwa urutan pada array adalah baris, kolom, atau yx bukan xy. Selanjutnya yaitu pertama kita membaca gambar menggunakan fungsi cv2.animate dalam kurung. Nah, kemudian kita cek ukuran gambar dengan img slice shape. Nah, maka hasilnya yaitu 344, 354 dan 3. Nah, berarti 344 ini tinggi atau height, 354 lebar atau width, 3 itu jumlah channel warna atau warna RGB atau BGR. Selanjutnya kita crop gambar manual dengan kode programnya yaitu img slice crop sama dengan img 0 bagi 355 0 bagi 400. Nah, selanjutnya kita melakukan crop gambar dengan menentukan batas area. Pada contoh ini kita mengambil area dari koordinat 00 sampai 355 dan 400. Nah, namun perlu diperhatikan jika nilai melebihi ukuran gambar, OpenCV tetap akan menyesuaikan secara otomatis. Selanjutnya yaitu kita menampilkan hasil crop dengan gambar asli menggunakan cv2.imshow. Nah, fungsi cv2.waitK0 ini digunakan untuk menunggu input keyboard, dan cv2.distro all windows ini untuk menutup semua jendela gambar. Selanjutnya yaitu pada bagian ini kita membuat program lebih interaktif dengan meminta input dari user. Nah, user dapat menentukan sendiri area yang ingin di crop dengan memasukkan batas atas dan bawah Y dan batas kiri dan kanan yaitu X. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk memotong gambar secara dinamis. Selanjutnya yaitu hasil crop berdasarkan input user kemudian ditampilkan bersama gambar asli untuk dibandingkan. Teman-teman dapat melihat kode programnya pada tampilan layar. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, satu, input tidak boleh kosong atau bukan angka. Yang kedua, nilai koordinat tidak boleh melebihi ukuran gambar. Yang ketiga, urutan penulisan adalah YX bukan XY. Nah, jadi image cropping pada OpenCV sangat mudah dilakukan dengan NumPy slicing. Teknik ini memungkinkan kita mengambil bagian tertentu dari gambar sesuai kebutuhan, baik secara manual maupun interaktif. Baik, selanjutnya kita melihat kode program OpenCV mouse event atau image crop interaktif. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan image cropping secara interaktif menggunakan mouse event pada OpenCV. Berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan input angka, kali ini kita cukup klik dan drag langsung pada gambar. Nah, OpenCV ini menyediakan fitur mouse callback untuk mendeteksi interaksi mouse seperti klik, geser, dan lepas klik. Nah, beberapa fungsi penting yang digunakan adalah yaitu cv2.nameWindow untuk membuat window, cv2.setMouseCallback untuk menangani event mouse. Nah, sedangkan event yang digunakan antara lain klik kiri tekan yaitu cv.event
L button down, gerakan mouse dengan menggunakan kode program CV to even mouse move, klik kiri lepas yaitu dengan menggunakan kode program CV to even L button up, klik kanan CV to even R button down. Nah pada Python, variabel global digunakan agar nilainya bisa diakses dan diubah di dalam fungsi. Contohnya nilai X diubah di dalam fungsi menggunakan keyword global. Nah, gambar dibaca menggunakan cv.imRead dan akan menjadi objek utama yang kita proses. Selanjutnya yaitu fungsi mouse callback. Fungsi ini akan otomatis dijalankan setiap ada interaksi mouse pada window. Kode programnya dev crop slice image even xy flex frame. Nah, selanjutnya yaitu proses crop berdasarkan mouse. Nah, teman-teman dapat melihat kode programnya pada tampilan layar. Di sini ada klik kiri tekan kode programnya yaitu if even sama dengan CV to even L button down, X start, Y start, X slash N, Y slash N, XY. Nah, kita klik kiri ditekan, kita menyimpan titik awal koordinat. Selanjutnya yaitu kode program mouse digerakkan, teman-teman dapat melihat pada tampilan layar. Nah, saat mouse digerakkan, kita update titik akhir untuk menentukan area crop. Selanjutnya yaitu klik kiri dilepas, kode programnya ada pada tampilan layar, teman-teman dapat lihatnya. Nah, ketika kita kliknya dilepas, program akan melakukan crop berdasarkan area yang dipilih lalu menampilkan hasilnya. Adapun fitur tambahannya yaitu save image, klik kanan yaitu kode programnya dapat dilihat pada tampilan layar. Nah, pada versi ini ketika user klik kanan, gambar hasil crop akan langsung disimpan ke file. Pastikan gambar sudah di crop terlebih dahulu sebelum klik kanan ya teman-teman. Jika tidak, maka akan terjadi error karena variabel belum terisi. Selanjutnya yaitu mengelup tampilan. Teman-teman dapat melihat kode programnya pada tampilan layar. Nah, program akan menampilkan gambar sesuai user menekan tombol key untuk keluar. Nah, pada versi kedua, kita membuat window khusus untuk hasil crop dan menambah event klik kanan langsung pada window tersebut untuk menyimpan gambar. Adapun kelebihannya dari sini yaitu lebih terstruktur, lebih interaktif, bisa klik kanan langsung di hasil crop. Namun karena event terus aktif, pesan image save successfully bisa muncul berulang kali jika user klik kanan berkali-kali. Nah, dengan menggunakan mouse event pada OpenCV, kita dapat membuat proses cropping menjadi lebih interaktif dan user friendly. Fitur ini sangat berguna dalam aplikasi pengolahan citra seperti editing gambar, deteksi objek, dan anotasi data. Baik, selanjutnya yaitu image resize. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari teknik image resize pada OpenCV, yaitu proses mengubah ukuran gambar baik memperbesar maupun memperkecil sesuai kebutuhan. Adapun konsep dasar resize yaitu dalam OpenCV, resize digunakan untuk menyesuaikan ukuran gambar, mempercepat proses komputasi, atau menyesuaikan tampilan pada aplikasi. Yang pertama yang kita melakukan resize dengan ukuran tetap. Nah, pada contoh ini gambar diubah ukurannya menjadi 320 kali 240 pixel. Perlu diperhatikan bahwa parameter cv2.resize dalam kurung menggunakan urutan width, height, bukan height dulu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita menampilkan hasil. Nah, kita tampilkan gambar hasil dan hasil resize untuk menampilkan perbedaannya. Teman-teman dapat melihat kode programnya pada tampilan layar. Selanjutnya yaitu resize dengan rasio manual. Nah, kita juga bisa resize berdasarkan rasio dari ukuran asli. Misalnya jika kita input 0,8, maka ukuran gambar menjadi 80% dari ukuran awal. Selanjutnya yaitu ukuran baru dihitung berdasarkan tinggi dan lebar asli dikalikan rasio. Kode programnya dapat dilihat pada tampilan layar. Nah, catatan penting, jika menggunakan Jupyter Notebook sebaiknya hindari input kosong karena kita bisa menyebabkan error atau tidak responsif. Selanjutnya yaitu resize dengan FX dan FY. Kode programnya yaitu img /resize sama dengan cv2.resize img 00 fx 0,8 fy 0,8. Nah, cara yang lebih praktis
adalah menggunakan parameter fx dan fy, yaitu skala horizontal dan vertikal. Nilai 0,8 berarti gambar diperkecil menjadi 80%. Selanjutnya yaitu resize dengan interpolation. Nah, interpolation adalah metode untuk menentukan kualitas hasil resize. Jenis interpolation yaitu CV2.internearest digunakan karena cepat, namun kualitas rendah. CV to interlinear default seimbang. CV to dot inter area terbaik untuk menjelaskan. CV to dot inter cubic terbaik untuk memperbesar lebih halus. Selanjutnya yaitu memperkecil gambar. Kode programnya dapat dilihat pada tampilan layar. Nah, untuk memperkecil gambar, metode inter/slice area biasanya memberikan hasil terbaik. Selanjutnya larging atau memperbesar gambar. Tampilan kode programnya dapat dilihat pada tampilan layar. Nah, untuk memperbesar gambar, inter/slice kubik menghasilkan kualitas yang lebih halus dibandingkan metode lainnya. Resize interaktif dengan mouse. Kita membuat resize yang interaktif menggunakan mouse dengan konsep klik kiri, mulai resize, geser mouse, ubah ukuran, lepas klik dengan selesai. Nah, cara kerja program. Nah, program menggunakan background kosong sebagai kanvas. Gambar akan di-resize mengikuti posisi mouse, ukuran disimpan terakhir saat klik dilepas. Selanjutnya yaitu ada kita highlight kode, kita memulai resize. Selanjutnya update ukuran, kode programnya ada tampilan layar. Terus selesai resize itu ada kode programnya leave event sama dengan CV to event L button up is slash resize false. Nah, selanjutnya loop tampilan, gambar akan terus diperbarui mengikuti ukuran mouse secara real time. Kode programnya ada pada tampilan layar. Nah, ada pun hal yang perlu diperhatikan yaitu ukuran tidak boleh melebihi background. Jika terlalu kecil, gambar bisa pecah. Jika terlalu besar, proses lebih lambat. Jadi image resize pada OpenCV ini dapat dilakukan dengan berbagai cara: ukuran tetap, rasio, skala FXADP, serta interaktif menggunakan mouse. Kemudian metode interpolation sangat mempengaruhi kualitas hasil akhir. Selanjutnya yaitu image blending. Image blending diformulasikan sebagai image blending, teman-teman. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari image blending, yaitu teknik menggabungkan dua gambar menjadi satu dengan proporsi tertentu. Adapun konsep dasar image blending itu secara matematis. Image blending dapat dituliskan sebagai G dalam kurang X sama dengan alpha F1 F1 X tambah beta F2 X tambah Y. Nah, dimana F1X ini gambar pertama, F2X ini gambar kedua, alpha ini bobot gambar pertama, B satuan dan konstanta tambahan biasanya. Nah, fungsi yang digunakan yaitu CV2 dot add weight img1 alpha image 2 beta gamma. Nah, fungsi ini akan menggabungkan dua gambar berdasarkan nilai alpha dan beta. Blending dasar, kode programnya dapat dilihat pada tampilan layar. Nah, jika alpha sama dengan 0,8, maka 80% gambar pertama, 20% gambar kedua. Kedua gambar harus memiliki ukuran yang sama, jika tidak maka akan terjadi error. Selanjutnya itu blending gambar berbeda ukuran atau stretch. Kode programnya ada pada tampilan layar. Teman-teman dapat bisa melihatnya. Jika ukuran berbeda, kita bisa lihat gambar kedua agar sama dengan gambar pertama, namun cara ini bisa menyebabkan gambar terlihat stretch atau gepeng. Selanjutnya blending fit window proporsional. Untuk hasil lebih baik, kita bisa menyesuaikan ukuran tanpa merusak rasio gambar. Selanjutnya blending posisi tengah atau center. Nah, gambar kedua ditempatkan di tengah dengan menghitung jarak tepi atas bawah dan kiri kanan. Hasilnya akan kombinasi dua gambar dengan posisi lebih rapi dan proporsional. Selanjutnya yaitu blending interaktif track bar. Kode programnya dapat dilihat teman-teman, CV2.create track bar alpha title slash window 50 100
/trackbar. Nah, dengan trackbar kita bisa mengatur nilai alpha secara real time tanpa input manual. Cara kerjanya itu slide digeser, nilai alpha berubah, gambar langsung update. Keunggulannya itu interaktif, lebih menarik, untuk demo cocok untuk dipresentasikan. Nah, overlay transparan yaitu kode programnya ada pada tampilan layar. Nah, overlay digunakan untuk menambahkan elemen transparan seperti label, highlight area, efek visual. Contohnya pada kotak warna transparan di atas gambar digunakan untuk UI atau penanda objek. Hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai alpha harus antara 0 sampai 1, ukuran gambar harus sama, gunakan resize jika perlu, hindari input kosong di notebook, gunakan nilai langsung atau trackbar. Jadi image blending ini memungkinkan kita menggabungkan dua gambar dengan fleksibel. Teknik ini banyak digunakan dalam efek visual, editing gambar, augmented reality. Selanjutnya yaitu image color conversion. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari image color conversion, yaitu proses mengubah format warna pada gambar menggunakan OpenCV. Nah, dalam OpenCV, gambar secara default menggunakan format BGR atau Blue Green Red, bukan RGB seperti pada umumnya. Untuk mengubah format warna, kita menggunakan fungsi cv2.cv to color. Nah, beberapa konversi warna yang sering digunakan antaranya yaitu BGR RGB, BGR ASP, BGR Gray, BGRA. Yang pertama yaitu BGR ke grayscale. Kode programnya dapat dilihat pada tampilan layar. Nah, pada grayscale adalah gambar hitam putih yang hanya memiliki satu channel. Biasanya digunakan untuk deteksi objek pengolahan citra lanjutnya. Selanjutnya kita menampilkan hasil. Kode programnya dapat dilihat pada tampilan layar. Terlihat pada gambar grayscale lebih sederhana karenanya mengandung intensitas cahaya. Selanjutnya BGR ke RGB. Konversi ini penting saat menggunakan matplotlib karena matplotlib membaca gambar dalam format RGB. Selanjutnya yaitu menambah alpha channel dengan kode program EMG /BGRA sama dengan cv2.cv2color EMG cv2.color.bgr2bgra. BGRA menambahkan satu channel tambahan yaitu alpha A yang digunakan untuk transparansi. Perbedaan shape, kode programnya itu EMG.shape, EMG /BGRA maksud saya BGRA.shape. Nah, gambar bisa memiliki 3 channel, sedangkan BGRA memiliki 4 channel karena ada tambahan alpha. Selanjutnya mengatur transparansi. Kita bisa mengatur transparansi dengan mengubah nilai alpha 0 menjadi transparan penuh, 255 tidak transparan, 127 transparansi 50%. Jadi catatan penting untuk teman-teman, perubahan transparansi tidak terlihat saat menggunakan cv.imshow karena OpenCV tidak mendukung preview alpha channel secara langsung. Selanjutnya yaitu menyimpan gambar transparan. Di programnya dapat dilihat pada tampilan layar. Nah, hasil transparansi hanya bisa dilihat jika disimpan dalam format PNG karena PNG mendukung alpha channel, JPG tidak mendukung transparansi. Contoh yang ini teman-teman, kode programnya cv2.imewrite dalam kurung lena.jpg EMG /BGRA. Nah, meskipun file tersimpan, transparansi akan hilang karena format JPG tidak mendukung alpha channel. Jadi, image color conversion sangat penting dalam pengolahan citra digital karena memungkinkan analisis gambar lebih lanjut, mempermudah visualisasi, dan mendukung berbagai kebutuhan seperti grayscale, transparansi, dan tampilan warna. Baik teman-teman, jadi dengan memahami color conversion, kita dapat mengolah gambar dengan lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan aplikasi pengolahan citra. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai OpenCV, image crop, image resize, image blending, image conversion secara singkat dari saya. Terima kasih kepada teman-teman telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada yang kurang atau salah, mohon dimaafkan teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.